Halo teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang masih bikin hati kita berdesir, yaitu perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Ada kisah menarik dari sosok yang begitu akrab dengan sepak bola kita, yaitu Coach Shin Tae-yong. Ia ternyata punya penyesalan mendalam tentang kegagalan timnas kita melaju ke babak selanjutnya. Yuk, kita bedah bersama. Siapa sih yang gak ingin melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia? Impian itu begitu besar, begitu nyata. Dan kita semua, para pendukung setia, merasa begitu dekat dengan impian itu beberapa waktu lalu. Namun, seperti yang kita tahu, perjalanan itu harus terhenti. Indonesia gagal melangkah lebih jauh setelah babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia ke 2026, kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan Irak 0-1 menjadi penutup asa kita. Sebuah kenyataan yang pahit, namun harus kita terima. Tapi, ada satu hal yang mungkin belum banyak kita tahu, atau mungkin terlupakan di tengah riuhnya berita. Pelatih Shin Tae-yong, yang selama ini kita kenal sebagai arsitek perubahan timnas, ternyata juga ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas kegagalan ini. Meskipun bukan lagi dia yang memegang kendali tim di babak krusial itu, hatinya tetap terikat pada perjuangan Garuda. Coba kita ingat kembali, Coach Shin Tae-yong adalah bagian integral dari perjalanan timnas kita sejak Oktober tahun 2023. Sebanyak 14 pertandingan ia lalui bersama skuad Garuda. Mulai dari babak pertama, hasilnya 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Sebuah rekor yang tidak buruk sama sekali. Apalagi melihat peningkatan performa tim yang begitu signifikan di bawah arahannya. Hingga akhir tahun lalu, timnas Indonesia masih berada di jalur yang benar, on track, untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Coach Shin. Harapan itu membumbung tinggi, seolah-olah impian itu sudah di depan mata. Namun, dinamika dalam sepak bola memang tak terduga. PSSI, dengan pertimbangan dan alasannya sendiri, memutuskan untuk melakukan perubahan. Pelatih asal Korea Selatan itu digantikan. Sebuah keputusan yang tentu saja memicu beragam reaksi. Dan dalam prosesnya, PSSI berspekulasi dengan menunjuk Patrick Kluivert. Sayangnya, perjudian ini tidak membuahkan hasil manis. Impian kita ke Piala Dunia 2026 pun sirna. Nah, disinilah letak penyesalan Coach Shin Tae-yong. Ia mengaku sangat menyayangkan kegagalan ini. Dalam sebuah kesempatan, Coach Shin mengungkapkan perasaannya di goalpost. Ya, tentu saja saya merasa sayang sekali. Memang sudah bukan saya. Tapi saya sempat berpikir, kalau persiapan kami sedikit lebih baik, mungkin bisa lolos lewat babak ketiga. Bayangkan, teman-teman, betapa besar harapan yang ia miliki terhadap tim ini. Meskipun bukan lagi bagian dari tim pelatih, ia masih sempat berandai-andai, memikirkan kemungkinan-kemungkinan terbaik. Menurutnya, harapan saat itu memang sangat besar. Ia bahkan menganggap capaian hingga babak keempat pun sudah cukup baik. Sebuah peningkatan yang patut diapresiasi. Namun, kegagalan di babak keempat ini benar-benar disayangkan. Coach Shin merasa, jika saja persiapan tim bisa lebih matang, hasilnya pasti akan berbeda. Ia menyoroti pentingnya detail dalam persiapan, terutama ketika menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Irak. Kalau saja persiapan mereka lebih matang, sangat disayangkan sekali, ujarnya. Ia menekankan bahwa dalam sepak bola, detail adalah kunci. Bagaimana cara menghadapi Irak, di mana letak kekuatan mereka, seharusnya bisa dipersiapkan dengan lebih cermat. Ia menganalisis bahwa secara permainan, timnas seharusnya bisa mempersiapkan lebih detail. Misalnya, bagaimana strategi untuk melawan kekuatan Irak, di mana letak kelemahan mereka yang bisa dieksploitasi, dan bagaimana mengantisipasi kekuatan utama mereka. Salah satu poin penting yang ia soroti adalah lini pertahanan. Menurut Coach Shin, lini pertahanan Indonesia sebenarnya tidak buruk sama sekali. Kita tahu, di bawah asuhannya, pertahanan timnas memang terlihat lebih solid dan terorganisir. Jadi, masalahnya bukan di sana. Lantas, di mana? Mungkin yang kurang di lini depan. Perlu pemain-pemain yang lebih punya power, kata Coach Shin Tae-yong. Ini adalah sebuah pengamatan yang sangat jujur dan mendalam dari seorang pelatih kelas dunia. Lini depan, menurutnya, membutuhkan pemain-pemain yang punya kekuatan lebih, yang berani bertarung dan punya insting gol yang tajam. Jika lini depan kita bisa lebih berani dalam duel, lebih agresif dalam menyerang, dan punya daya gedor yang lebih besar, hasilnya pasti akan berbeda. Kalau saja mereka lebih berani bertarung di lini depan, hasilnya pasti berbeda. Tegasnya, ini bukan sekadar penyesalan biasa. Ini adalah sebuah refleksi dari seorang profesional yang telah mencurahkan banyak energi dan pikirannya untuk sepak bola Indonesia. Ucapan Coach Shin ini bukan untuk menyalahkan,
melainkan sebagai sebuah evaluasi konstruktif, sebuah pandangan dari luar, namun dengan perspektif orang dalam yang pernah begitu dekat dengan tim. Apa yang bisa kita ambil dari penyesalan Coach Shin ini? Pertama, bahwa sepak bola adalah tentang detail, persiapan yang matang, analisis lawan yang mendalam, dan strategi yang tepat adalah kunci. Kedua, bahwa keseimbangan tim itu penting. Lini pertahanan yang kuat harus diimbangi dengan lini serang yang tajam dan berdaya gedor. Dan ketiga, bahwa semangat juang dan keberanian bertarung adalah elemen fundamental yang harus dimiliki setiap pemain. Meskipun impian ke Piala Dunia 2026 harus tertunda, perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Kita punya banyak potensi, banyak pemain muda berbakat, dan tentunya dukungan luar biasa dari para penggemar. Semoga kritik dan evaluasi, termasuk dari Coach Shin Taeyang, bisa menjadi pembelajaran berharga untuk terus membangun timnas yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih berani di masa depan. Kita tidak boleh patah semangat. Kegagalan hari ini adalah pelajaran untuk kesuksesan esok hari. Mari kita terus dukung timnas Indonesia, apapun yang terjadi. Karena sejatinya, dukungan kitalah yang menjadi kekuatan terbesar mereka. Semoga kedepannya kita bisa melihat merah putih terbang tinggi di kancah internasional. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian suka dengan pembahasan ini, berikan like, komentar di bawah apa pendapat kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia dan dunia. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan salam olahraga.